Di tengah memanasnya konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda, unggahan Bertrand Peto di media sosial mendadak menjadi perhatian publik. Putra angkat pasangan tersebut diduga ikut bereaksi terhadap polemik yang sedang berlangsung melalui sebuah pesan bernada sindiran. Dalam unggahannya, Bertrand menyinggung sosok yang disebut sebagai provokator dan dianggap terlalu sering mencampuri urusan orang lain, sehingga memicu beragam spekulasi dari netizen yang budiman. Hush, berisik, tante ikut campur terus urusan orang lain, manusia provokator. Ya begitulah, tulis Bertrand Peto dalam Instagram story-nya. Unggahan itu muncul saat perselisihan Ruben dan Sarwenda kembali menjadi sorotan terkait persoalan hak bertemu anak, nafkah, hingga masalah aset keluarga. Publik kemudian mengaitkan pesan Bertrand dengan situasi yang tengah berkembang, terlebih karena ia menyebut sosok tante yang dianggap ikut memperkeruh keadaan. Meski tidak menyebut nama tertentu, unggahan tersebut memancing berbagai dugaan dan semakin menambah perhatian publik terhadap dinamika hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda yang hingga kini masih menjadi perbincangan hangat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Siapa ya yang nyangka keluarga SW dan RO itu sekarang jadi kayak gini. Padahal aku dulu seneng loh kalau lihat vlog keluarganya mereka tuh mesrane pol loh, sama anaknya, sama Bertrand itu waktu masuk itu saling menyayangi dan dilihatnya tuh enak banget. Aku masih inget dulu vlognya itu pas nyusu Italia tuh Bertrand penasaran rasa ASI, akhirnya dikasih. Terus waktu Sarwenda itu masak-masakan dewe-dewe kabeh karena anaknya itu seleranya sendiri-sendiri. Pas zaman Bertrand itu marah-marah gara-gara papane iku marah ambek bunda ngono barang. Api polo ca, nggak bisa tah balik rukun lagi kayak gitu. Terus aku juga ingat waktu itu Bertrand mau pulang ke kampung halaman, Talia nangis loh, nangis si kangane iku. Ya apa sih? Kenapa ndak bisa kayak dulu gitu lagi toh ya? Api iku kok timbang saiki. Putusan cerai Ruben Onsu dengan anak ya dibagi dua. 3 hari di Ruben, 4 hari di mantan istrinya. Menurut saya putusan hakim ini sudah adil ya. Tapi yang menjadi tidak adil, keputusan hakim ini tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena Ruben tidak bisa bersama anaknya. Ruben tidak bisa kumpul bersama anaknya. Kalian bisa pikir nggak sih kalian jadi Ruben ya? Dia yang diinginkan dari dia cuma uang aja. Tapi dia mau ketemu anak saja dipersulit. Coba kita bedah, apa sih sebenarnya yang Ruben Onsu ini inginkan? Nggak ada. Ruben Onsu ini cuma ingin kebersamaan, momen, waktu bersama anak-anak. Dia rela membayar ratusan juta per bulan, ya, demi memenuhi kebutuhan anaknya. Dia rela, tapi kenapa? Bertemu anaknya saja sulit. Coba kalian sejenak kalian berpikir bagaimana repotnya, bagaimana capeknya menjadi seorang Ruben Onsu, ya, yang kerja banting tulang menghidupi menafkahi selama ini. Tetapi waktu untuk kebersamaan untuk anaknya aja dia nggak dapat. Padahal cuma itu saja yang dia minta dan itu saja yang dia inginkan. Ruben Onsu, nah adiknya marah-marah sendiri, WKWK, hei penghasut utama, lo jangan marah-marah kan lo salah satu orang utama yang manas-manasin semua ini. Lo yang sibuk cari info sana sini, coba fokus cari kerjaan lain, jangan di rumah gua melulu. Maaf, bukannya takut. Masa gue takut sama orang yang cari makan di keringat gua? WK. Next pembelajaran diri. Next jangan iya aja deh buat nyenengin orang. Sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ujung-ujungnya hutang untuk menutupi. Dan yang bikin ngakak, dia minta barang yang bayarannya dari hasil ngutang. Ini lelucon bukan kawan. #manusia serakah, #seketika amnesia. Kata Ruben lagi, diam aja nanti dianggap benar omongannya. Sekarang dijawab dan diluruskan, malah dibilang ngungkit. Aduh. Kau sebagai mantan ya, sebagai mantan adik ipar, nggak usah kreak kali kau. Kau cakapi mantan abang ipar kau itu belok kayak gitu udah punya 2 anak perempuan, biar tahu kau. Belok kayak gitu pun masih sanggup ngadep si anak, biar tahu kau. Saking baiknya jiwanya. Lah kau numpang hidup kau. Dan numpang hidup kau, numpang rezeki kau. Ya kan, lek-lek di tempat rumah yang dibangun mantan dan abang ipar kau.
Oh, udah numpang rezeki kau. Adu domba pula kau. Kau pula yang merasa panas, kau pula yang merasa terzolim. Kalau memang kau orang kaya, CEO, ya, kau live itu nggak usah numpang-numpang di rumahnya, ya. Gak usah, kau cari tempat live kau sendiri atau enggak situ di TPU kau live. Kau udah jadi mantan adik ipar, nggak usah. Jangan-jangan kemarin itu ada sedikit banyaknya dampak dari hasutan muncung kau. Sekarang mentang-mentang ya kan, kakak tahu udah pisah sama mantan lakinya. Kau saya enak jidat kau live di rumah orang itu, nyari rezeki di situ. Aku CEO nggak malu, nggak malu ngaku CEO numpang live di rumah yang kau katain belok. Nggak malu kau. Ini kau tengok lah muncung akunya. Kau sebagai mantan bini kalau memang nggak mampu, nggak sanggup, ya udah bilang aja aku nggak mampu, aku nggak sanggup, ya, karena banyak yang kutampung, banyak yang kutanggungi, termasuk juga adik aku juga kutanggungi, ya. Kau nggak nampak, kau nggak lihat, dia itu live di rumah aku, di rumah yang kita bangun, bilang aja kayak gitu. Makanya aku minta per bulannya sama kau 200 juta untuk nafkah anak-anak, ya kan? Nanti ku irit-iriti lah untuk keperluan yang lain-lainnya. Dan alasan aku nggak mau mempertemukan kau sama anak kau, ya nanti anak kau nempel sama kau, nanti nggak ada uang masuk aku, ATM berjalan aku. Ya mungkin kau juga ada kerjaan, ya kan? Tapi nggak cukup kan? Nggak cukup. Kau jadi seorang ibu, ya kan? Harusnya kau ngerti. Kalau kau seorang ibu aja nggak bisa jauh dari anak kau, apalagi mantan laki kau. Setidaknya kalau nggak bisa kau jumpai anak kau, ya kan? Setiap hari, minimal sekali seminggu, ya Ferguson, atau nggak sebulan sekali. Perkara mantan laki kau nggak menafkahi anakku selama 6 bulan, kau udah berapa lama nggak kau kasih jumpa dia sama bapaknya? Dan kau bilang itu sama adik kau, nggak usah pala lantem kali munculnya. Kalau dia masih numpang live, nggak usah pala bilang belok kayak gitu. Udah 2 anak yang dicetaknya, sedangkan laki adik kau nyetak duit aja nggak bisa sampai numpang live. Ternyata rencana Tuhan itu memang indah ya. Makanya ya diadopsi anak ya bakalan nemenin sama masa tua. Wajar kalau anak tadi milih bapak, karena si anak pun tahu bapak yang tulus. Giliran anak kau nggak dinafkahi selama 6 bulan ini, ya kan? Sibuk kalian, speak up kalian, nggak dinafkahi, nggak ngasih nafkah. Kau kalau mau dikasih nafkah, kau kasih jumpa, nggak tiap hari, minimal seminggu sekali atau nggak sebulan sekali. Teruntuk kau onyogas terus onyogas. Kami para netizen mendukung. Ini pesan buat para sarjas di luar sana. Kalian mungkin melihat fenomena di beberapa hari belakangan ini udah banyak akun-akun yang mulai live yang membahas tentang permasalahannya yang sedang dialami oleh Bunda Sarwenda dengan mantannya. Jadi pesannya saya dan para sarjas yang lainnya, jangan pernah mau ikut-ikutan di live orang-orang yang seperti itu. Oke, kalian jangan mau gabung di sana, kalian jangan mau berkontribusi atau komen apapun di live-live orang yang seperti itu gitu ya. Yang baik yang isinya itu mungkin kayak mereka tidak menjatuhkan siapapun, atau mungkin yang isinya menjatuhkan Bunda Sarwenda atau siapapun itu di luar sana. Jangan berkontribusi di situ. Kalian adalah sarjios, kita punya cara sendiri, kita punya tempat sendiri ya untuk membahas hal-hal atau fenomena yang sedang terjadi. Dan ingat, dalam berkomentar juga kalian ingat baik-baik, jangan pernah menjatuhkan siapapun. Jaga baik-baik diri kalian sendiri, jaga baik-baik akun kalian sendiri. Tetap memposting aja video-video yang positif untuk mensupport mami papi kita. Oke, ingat jangan berkontribusi di live dimanapun atau di konten manapun yang menjatuhkan Bunda Sarwenda atau yang membahas tentang permasalahan yang sedang terjadi, yang sedang panas sekarang ini. Ingat ya, jangan direspon, jangan merespon apapun. Apalagi kalian berkomentar buruk dengan menjatuhkan orang lain. Aku tahu kalian sayang sama Bunda Sarwenda, sayang sama papi, tapi tidak juga kalian ikut-ikutan menjatuhkan orang lain. Ingat, kita punya tempat sendiri, kita punya wadah sendiri.
kita punya cara sendiri. Oke, kalian live aja dengan cara kalian yang positif. Ingat, yang positif, yang tidak menjatuhkan siapapun di luar sana. Oke, cooling down, tenang, nggak boleh gerusa-gerusu. Oke, jaga diri kalian, jaga Bunda Sarwenda, jaga Papio, jaga anak-anak. Oke, Sargio, tetap spread love and positivity. Sebarkan sebanyak-banyaknya hal-hal yang positif. Selamat sore semua.